Istana Wanliang adalah kekuatan yang memiliki para Master Dao yang kuat. Terlebih lagi, konon ada lebih dari satu Master Dao di Istana Wanliang. Di sekitar Istana Wanliang memang merupakan Big Mac. Baik itu Shengzong, Istana Tianji, atau bahkan Sekte 100 Pertempuran, mereka jauh lebih rendah daripada Istana Wanliang. Namun, meskipun begitu, Istana Wanliang bukanlah kekuatan yang kuat di aliansi Shen Cosmos. Meskipun ada beberapa Master Dao di Istana Wanliang, tidak ada Master Dao yang dapat menjabat sebagai Diaken di aliansi alam semesta suci, apalagi posisi yang lebih tinggi. Paling banter, Istana Wanliang hanya setara dengan keberadaan tingkat pemimpin regu. Kekuatan seperti Sekte Shen dan Sekte 100 Pertempuran adalah anggota tim ini. Tidak mungkin, meskipun alam semesta suci tidak sebagus alam semesta dewa dan alam semesta seni bela diri. Tapi itu juga alam semesta. Ada terlalu banyak kekuatan yang kuat. Meskipun tidak banyak alam Dao, masih ada beberapa di seluruh alam semesta. Yang terpenting, posisi di aliansi alam semesta suci terlalu sedikit. Beberapa atau bahkan puluhan pasukan Taois bahkan tidak memenuhi syarat untuk menduduki posisi Diaken. Saat itu, para biksu bertebaran di seluruh penjuru wilayah bintang Istana Wanliang. Bahkan setelah memasuki wilayah bintang Istana Wanliang, Murong Yu sesekali melihat beberapa tim yang lewat. Mereka semua seperti sekte suci, dan mereka datang untuk memenuhi panggilan. Konon, ada ratusan ribu pemain di bawah komando Istana Wanliang. Dengan kata lain, ada sebanyak 100.000 pasukan yang secara langsung tunduk pada Istana Wanliang. Dan jika rata-rata ada 2 pembangkit tenaga listrik alam Dao per pasukan, maka ada sebanyak 200.000 pembangkit tenaga listrik alam Dao agung di Heling dan Istana Wanliang. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Lagi pula, alam semesta suci memang terlalu besar. Namun, kemungkinan menghasilkan alam Dao yang kuat adalah sekitar 1:10 triliun. Dengan kata lain, dari 10 triliun orang, paling banyak hanya akan dihasilkan 1 pembangkit tenaga listrik di tingkat alam Dao. Bisa dibayangkan berapa banyak biksu di bawah alam agung. Dibandingkan keduanya, memang terlalu sedikit ahli di tingkat alam Dao. Kalian akan ditempatkan di planet ini untuk sementara waktu. Murong Yu memasuki Istana Wanliang dengan pasukan berkekuatan 1 miliar orang. Tepat ketika ia tidak tahu kemana ia pergi, seorang murid Istana Wanliang muncul di hadapannya. Sial, bukankah mereka murid Istana Wanliang? Semua orang bermata panjang di atas kepala mereka, seperti mata anjing yang rendah. Liling tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara canggung di antara kerumunan. Sejak murid-murid Istana Wanliang ini muncul, mereka belum membuka mata untuk melihat Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan, Murong Yu merasa bahwa alasan orang-orang ini mengatur diri mereka sendiri dan orang lain untuk ditempatkan sepenuhnya karena mereka mendapat perintah. Kalau tidak, mereka tidak akan mendekat, kan? Ini hanya level diri yang sebenarnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka sombongkan, cibiran Murong Xuan. Semua orang mengangguk, dan yang paling membuat mereka marah adalah tempat mereka sekarang hanyalah sebuah planet biasa. Vitalitas langit dan bumi di sini sama sekali tidak cocok untuk kultivasi mereka. Meski begitu, vitalitas langit dan bumi sangat kurang, hampir tidak ada. Terabaikan, Murong Yu, segera pergi ke Istana Wanliang untuk rapat. Setelah membawa semua orang ke planet tempat burung tidak buang air besar ini, murid Istana Wanliang akhirnya melirik ke arah Murong Yu, dan dengan nada meremehkan, ia menghadap ke arah Murong Yu yang melemparkan sesuatu. Murong Yu mengambilnya dan langsung tahu itu adalah token identitas. Token itu seukuran telapak tangan, dengan huruf Sheng di satu sisi dan 3 huruf Istana Wanliang di sisi lainnya. Agaknya, ini token identitas milik Istana Wanliang dalam aliansi, kan? Beraninya kau menyebut nama Tuan Suci secara langsung. Zhang Hao dan yang lainnya hampir meledak. Seandainya tidak dihentikan oleh Murong Yu, ia pasti sudah membunuh murid Istana Wanliang itu di tempat. Jangan impulsif, ini Istana Wanliang, ada banyak ahli di ranah Taoisme. Kita bukan lawan. Murong Yu sedikit mengernyit, menatap Zhang Hao dan yang lainnya. Zhang Hao dan yang lainnya langsung terdiam. Namun, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Tanpa mengetahui di mana Istana Wanliang berada, Murong Yu tidak repot-repot bertanya kepada murid Istana Wanliang itu. Agaknya, kalaupun kau bertanya, kau tidak akan menjawabnya, kan? Karena itu, setelah pasukan miliaran Shengzong dikerahkan, Murong Yu membawa Sun Yu dan menuju Istana Wanliang. Meskipun tidak tahu di mana Istana Wanliang berada, Murong Yu segera mencari tahu. Pasukan 1 miliar Shengzong ditempatkan di tempat paling terpencil di Istana Wanliang, sangat jauh dari Istana Wanliang. Selain itu, Murong Yu juga mengetahui bahwa pengaturan semacam itu tidak dibuat oleh murid-murid Istana Wanliang. Namun, Istana Wanliang telah mengaturnya. Semakin kuat pasukan, semakin baik posisi mereka, dan semakin dekat mereka dengan Istana 10.000 pasukan. Dan posisi Shengzong saat ini mungkin yang terjauh dari Istana Wanliang. Meskipun demikian, penduduk Istana Tianji lebih dekat ke Istana Wanliang daripada Shengzong. Yang paling membuat Murong Yu terdiam adalah, dengan meminjam susunan teleportasi di Istana Wanliang, ia tidak hanya mendapatkan Yuan Jing yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi tersebut, tetapi juga membayar biaya teleportasi yang sangat mahal.
Ini seperti mengambil kesempatan untuk membantai banyak harta karun. Namun, meskipun hati Murong Yu sangat kesal, ia tetap membayar biaya mahal ini dan baru muncul di istana 10.000 pasukan setelah sekian lama. Istana Wanliang, tidak semua orang bisa masuk. Hanya mereka yang memiliki token identitas yang berhak masuk. Sama seperti token di tangan Murong Yu. Setelah banyak bertanya, akhirnya Murong Yu muncul di sebuah aula besar. Saat itu, sudah ada 2 hingga 300.000 biksu di aula utama. Auzu.com, semua ahli di alam agung. Hanya ada satu orang di dunia ini, yaitu alam surga dan manusia. Karena itu, ketika Murong Yu melangkah ke aula utama, hampir semua mata di aula utama tertuju padanya. Terkejut, meremehkan, acuh tak acuh, semua mata tertuju pada Murong Yu. Namun, Murong Yu telah menyaksikan pertempuran semacam ini. Oleh karena itu, raut wajahnya tidak berubah sedikit pun. Dengan sekali lirikan, Murong Yu akhirnya duduk di kursi kosong paling dekat pintu masuk aula, hanya ada satu kursi kosong di seluruh aula ini. Kursi itu harus diserahkan kepadanya. Tempat untuk bertemu dengan Murong Yu adalah yang terakhir, dan dibenci oleh Istana Wanliang. Raut wajah Sun Yu langsung muram. Namun, pada akhirnya ia tetap diam, berdiri di belakang Murong Yu, seperti pengawalnya. Anak ini, kau sepertinya berada di tempat yang salah, kan? Apa kau tidak buru-buru berlatih? Tidak semua orang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Pada saat ini, si mulut monyet bermulut tajam yang paling dekat dengan Murong Yu, lelaki tua malang itu berteriak. Tersirat bahwa Murong Yu tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke aula ini. Dia adalah ketua sekte kami dari sekte kekacauan primordial. Sun Yu tidak tahan lagi, dan setelah melirik lelaki tua bermulut monyet bermulut tajam itu dengan dingin, ia berkata dengan dingin. Kekuatan setingkat alam surga dan manusia. Lelaki tua bermulut tajam itu tak kuasa menahan diri untuk terkejut, dan reaksi orang lain pun serupa. Bagaimana mungkin pasukan serendah itu bisa masuk ke sini? Lelaki tua bermulut tajam itu menatap Murong Yu dengan tatapan bingung dan jijik. Awalnya, Murong Yu tak peduli dengan lelaki kedua ini. Tapi lelaki ini keterlaluan. Kedua kursi bersebelahan, dan bukan berarti kekuatannya sekuat itu. Jadi, ia melirik lelaki tua bermulut tajam itu dan mendapati bahwa Dizzy ini juga tampak seperti murid kelas 8. Dalam hal kekuatan tempur, ia tak sebaik dirinya. Kekuatan tingkat 8 SMP Dao, sepertinya kekuatanmu tidak jauh lebih kuat, kata Murong Yu ringan, wajahnya penuh ejekan. Pria tua bermulut tajam itu langsung marah, yah, aku juga kekuatan di tingkat awal Dao. Tapi sepertinya bukan sekte kekacauan suci yang tidak bisa ditawar sama sekali. Murong Yu mencibir, lalu mengangkat token di tangannya, maaf, tapi utusan aliansi secara pribadi mengundangku untuk datang. Kau bilang begitu? Berarti ada banyak orang kuat di istana Wanliang kita, dan utusan kita tidak punya mata yang bagus atau buta. Wajah pria tua bermulut tajam itu langsung memerah, dan untuk beberapa saat, ia terdiam. Terus bilang sekte suci tidak masuk arus, kan? Itu berarti utusan aliansi itu buta. Bodoh sekali sampai dibantah, kan? Namun, ia agak enggan ditanya oleh si bocah berbulu itu, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Bodoh, melihat ini, bisik Murong Yu. Menurutmu siapa yang idiot? Pria tua bermulut tajam itu menatap Murong Yu dengan marah. Siapapun yang tidak mengaku pada dirinya sendiri, akan mengatakan siapapun. Murong Yu sama sekali tidak takut pada bajingan ini. Kau mencari kematian. Pria tua bermulut tajam itu tiba-tiba marah, dan menghantamkan pukulan ke arah Murong Yu. Napasnya pun terengah-engah, dan itu sudah menjadi pukulan telak. Ingin membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Tatapan mata Murong Yu memancarkan niat membunuh, dan setelah menghentikan Sun Yu bergerak, ia melancarkan pukulan yang sama. Boom! Setelah keheningan yang luar biasa, angin kencang menyapu ke segala arah, berpusat pada mereka berdua. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam terbang keluar dengan hembusan angin yang bahkan lebih seperti takdir. Itu adalah pria tua bermulut tajam itu, dan Murong Yu berdiri diam di tempatnya. Seketika, 2 atau 300 ribu orang kuat di seluruh aula langsung tergerak. Mereka semua menatap Murong Yu dengan ngeri. Mereka benar-benar yakin bahwa Murong Yu tidak menekan alam itu memang hanya alam surga dan manusia. Hanya saja alam surgawi dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Dao dengan satu pukulan. Kekuatan tempur ini melawan langit, kan? Bajingan kecil, apakah kau sedang merencanakan sesuatu untukku? Pria tua bermulut tajam itu memuntahkan seteguk darah, menatap Murong Yu dengan wajah cemberut. Dia tidak menyangka bahwa Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan ini, tetapi pengawalnya diam-diam menembak. Murong Yu tampak menghina dan tidak repot-repot berbicara. Bajingan kecil, beraninya kau bertarung secara adil denganku. Teriak lelaki tua bermulut tajam berpipi monyet itu dengan keras. Embuskan. Murong Yu menyemprotkan teh yang baru saja diminumnya ke dalam mulutnya, lalu menatap lelaki tua bermulut tajam berpipi monyet itu seperti orang bodoh. Kau biksu bermartabat tingkat 8, kau bahkan menantangku. Biarkan aku membuat perbedaan. Pertarungan yang adil antara para kultivator alam surgawi dan alam manusia. Hahaha, semua orang di sekitar tertawa, dan mata lelaki tua bermulut tajam berpipi monyet itu penuh dengan ejekan.
Wajah lelaki tua bermulut tajam itu membiru dan putih, matanya berkilat penuh niat mengerikan menatap Murong Yu. Ia sangat ingin membunuh Murong Yu, tetapi ia juga tahu bahwa ia terluka oleh pukulan Murong Yu hari ini, yang telah membuatnya kehilangan muka. Terutama ketika ia mengusulkan pertarungan yang adil dengan Murong Yu. Namun, karena mereka semua telah melakukannya, mereka telah mengundang ejekan dari orang-orang di sekitar mereka. Kalau begitu, silakan saja bunuh Murong Yu. Selama Murong Yu terbunuh, bagaimana aku bisa peduli dengan pendapat orang lain? Jadi ia mencibir, bajingan kecil, beraninya kau. Benar-benar tak tahu malu. Kenapa? Biarkan aku menantangmu. Sebelum Murong Yu sempat berbicara, sebuah suara mengejek yang dalam terdengar di aula. Suara itu agak familiar. Murong Yu menoleh ke arah suara itu, tetapi kebetulan melihat kepala istana dari istana misteri surgawi berkedip padanya. Murong Yu terdiam beberapa saat. Dalam hal kekuatan sejati, Sheng Zong sekarang jauh lebih kuat daripada istana Tianji. Namun, tahta Tianji jauh di depan Murong Yu. Istana Wan Liang benar-benar meremehkan sekte suci. Namun, ada secercah cahaya di mata Murong Yu. Saat ini, rahasia surga telah menembus ranah Raja Tao. Setelah bertahun-tahun stagnan di ranah Taoisme, rahasia surga akhirnya berhasil menembusnya. Terlebih lagi, di awal Dao, rahasia surgawi memiliki kekuatan untuk membunuh Dao Jun. Sekarang setelah ranah itu hancur, kekuatan tempurnya akan semakin kuat. Belum lagi tak terkalahkan di ranah Raja, tetapi masih ada kekuatan untuk membunuh musuh di 2, 3, atau bahkan 4 atau 5 ranah kecil. Apa kau? Ini urusanku dan dia. Sebaiknya kau tidak mencampuri urusan orang lain. Pria tua bermulut tajam itu menggeram tanpa melihatnya. Namun, ketika dia melihat rahasia itu, dia tercengang ketika melihat bahwa rahasia itu adalah seorang Raja Tao yang kuat, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Penguasa Dao, mudah untuk menghancurkan keberadaannya. Benarkah, masalah ini benar-benar ada hubungannya denganku? Selain menjadi penguasa suci sekte kekacauan primordial, Murong Yu juga wakil penguasa istana Tianjiku. Kau menindas wakil penguasa istana Tianjiku, apa kau ada hubungannya denganku? Bagaimana dengan hubungan kalian? Sambil berbicara, Tianji sudah melangkah di depan lelaki tua bermulut tajam itu. Pada saat yang sama, aura tingkat Tao menyapu, melesat ke arah lelaki tua bermulut tajam itu seperti air bah. Pedal, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan dia mundur berkali-kali dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun, Tianji tidak ingin membunuh lelaki tua itu. Setidaknya, waktunya tidak tepat. Karena itu, napasnya hanya sesaat. Tepat saat ia hendak melanjutkan bicara, Murong Yu berkata, bukankah si idiot ini akan melawanku dengan adil? Yah, aku memutuskan untuk melawannya dengan adil. Wow, begitu Murong Yu berbicara, orang-orang di sekitarnya terkejut. Alam surga dan manusia ingin bertarung secara adil dengan tingkat ke-8 dari sekolah dasar Dao. Apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan ini, atau hanya berpura-pura? Saat ini, semua orang yang hadir sedikit skeptis. Apakah Murong Yu membalas pukulan lelaki tua itu, atau apakah itu tangan Sun Yu? Murong Yu, apa kau gila? Tianji sedikit khawatir. Meskipun Murong Yu lebih menentang langit, perbedaan alam antara kedua belah pihak terlalu besar. Ini telah melewati 3 alam besar. Murong Yu memang hebat melawan langit, tetapi apakah memang begitu melawan langit? Murong Yu tidak gila, ia memiliki kemampuan ini untuk dengan mudah mengalahkan lelaki tua bermulut tajam itu. Lagi pula, bukankah istana Wan Liang kurang memperhatikannya, atau bahkan meremehkan dirinya sendiri? Tak masalah, semua wajah dan sebagainya itu hasil kerja kerasku. Dia harus menjadi bintang besar di sini, kalau tidak, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Jika dia tidak berubah, sekte suci takkan bisa berdiri tegak di sini. Mungkin, ketika pertempuran besar dimulai, dia akan dikirim sebagai umpan meriam. Tentu saja, dengan status dan kekuatan istana Wan Liang, mungkin semua kekuatan yang hadir hanyalah umpan meriam. Namun, jika istana Wan Liang menghargainya, sekalipun itu umpan meriam, itu bukanlah sekte suci. Karena itu, dia harus menunjukkan sebagian kekuatannya. Dalam pertempuran antar semesta, tidak baik untuk tetap rendah hati. Oke, kau dengar itu. Bajingan kecil ini berinisiatif untuk meminta pertarungan yang adil denganku. Tapi aku tidak menganiayanya. Jika ada kerugian, dia yang memintanya. Pria tua itu tertawa, tetapi wajahnya muram. Sangat mengerikan dan penuh dendam. Jika memang bukan lawannya, maka ia tidak terluka. Ia terbunuh. Murong Yu. Tianji menatap tajam ke arah Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Dengan hal semacam ini, aku bisa mengalahkannya 10 lawan 1. Mungkin konon rasa percaya diri Murong Yu telah menulari Tianji, sehingga Tianji berhenti membujuknya. Akibatnya, baik Murong Yu maupun lelaki tua itu melompat keluar dari aula dan muncul di ruang terbuka di depan aula. Pada saat yang sama, banyak orang di aula mengikuti. Meskipun beberapa orang tidak keluar, pikiran spiritual mereka juga meluas. Pak Tua, lihat tulang-tulang tuamu, aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Berdiri berhadapan dengan lelaki tua bermulut runcing berinsang monyet itu, kata Murong Yu acuh tak acuh. Lelaki tua bermulut tajam itu langsung marah. Melihatnya menyeringai,
Ia pun melancarkan pukulannya, kalau begitu aku tidak keberatan. Nak, terima pukulanku. Momentumnya luar biasa, hembusan napasnya sudah mencapai batas maksimal lelaki tua itu. Setelah orang ini baru saja dikalahkan oleh Murong Yu dalam sebuah tinju, ia takut orang lain akan ikut campur. Jadi kali ini ia melancarkan serangan penuh, dan ia ingin membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Auzu.com Sun Yu berdiri tak jauh dari mereka berdua, mengepalkan kedua tangannya, dan menatap lelaki tua bermulut tajam itu dengan acuh tak acuh. Tianji berdiri di sisi lain, menatap Murong Yu dengan ekspresi gugup. Begitu ia menemukan sesuatu yang salah, ia akan segera bertindak. Sedangkan yang lain, mereka semua menyaksikan keseruannya. Hidup atau matinya Murong Yu dan lelaki tua itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Di antara kilat dan api, tinju lelaki tua itu telah menghantam dekat Murong Yu, dan dia hendak menghantamnya dengan tinju. Namun, wajah Murong Yu masih tenang dan riang. Apakah sudah terlambat untuk bereaksi? Masih percaya diri, semua orang di sekitar melihatnya sambil tersenyum. Pertarungan antara keduanya hanyalah lelucon. Tepat sebelum tinju lelaki tua itu mengenai tubuh Murong Yu melancarkan serangan. Begitu bayangan itu melintas, telapak tangan kanan Murong Yu sudah mengenai tinju lelaki tua itu. Boom! Setelah suara teredam, tinju lelaki tua itu langsung berhenti di tempatnya, tidak bisa bergerak maju. Namun, aura yang awalnya mengguncang bumi juga mereda dalam sekejap. Lelaki tua itu menatap Murong Yu dengan ngeri, matanya berkilat ngeri. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagai orang yang terlibat, dia tahu betul. Setelah dicengkeram tinju Murong Yu, tangan besar Murong Yu seperti penjepit besi yang tertancap kuat di tinjunya. Meskipun ia berjuang sekuat tenaga, ia bagaikan cacing yang mengguncang pohon, menguasai dirinya sendiri, dan bahkan tak bisa bergerak. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah kekuatan Murong Yu sendiri, bukan bantuan orang lain secara diam-diam. Karena itu, ia ketakutan. Saat itu, Murong Yu tersenyum cerah, "Pak Tua, kau memukulku, sekarang giliranku. Kau juga coba menerima pukulanku." Sambil berbicara, tangan kiri dan kanannya menyerang dengan cepat bagai kilat, dan sebuah pukulan mengenai dada lelaki tua itu. Lelaki tua itu ingin melawan dan menghindar, tetapi karena Murong Yu menahan tinjunya, mustahil baginya untuk menghindar. Oleh karena itu, ia hanya bisa menahan pukulan Murong Yu secara langsung. Semua orang hanya mendengar suara tumpul, lalu tidak melihat apa-apa. Meskipun lelaki tua itu menerima pukulan dari Murong Yu, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Wajah lelaki tua itu tidak berubah. Tepat ketika semua orang hendak menertawakan Murong Yu sudah menarik tangannya. Selesai, wajah Murong Yu tampak rileks, bertepuk tangan, dan berjalan menuju aula. Di sisi lain, lelaki tua bermulut tajam itu berdiri tak bergerak, bahkan ekspresinya pun tak berubah. Ada apa? Semua orang tak bisa menyentuh kepala mereka. Fiuh! Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Dengan embusan, lelaki tua bermulut tajam yang berdiri di tempat itu tiba-tiba menjadi seperti tumpukan pasir yang tertumpuk utuh. Seketika hancur berkeping-keping menjadi miliaran debu, dan akhirnya hanyut terbawa angin. Membunuh lelaki tua itu dengan satu pukulan. Alam surgawi tingkat pertama membunuh pembangkit tenaga listrik Dao tingkat 8 lebih awal. Anak ini sungguh kejam. Untuk sesaat, semua orang yang melihat pemandangan ini merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bukankah itu hanya karena sikap Murong Yu yang menentang langit, atau karena kekejamannya? Atau mungkin keduanya. Namun, Murong Yu jelas merasa bahwa semua orang memandangnya berbeda. Tidak ada lagi penghinaan dan ejekan. Beberapa hanya ketakutan, terutama para biksu Tao pemula, tatapan mereka bahkan lebih menakutkan. Murong Yu bisa membunuh lelaki tua tingkat 8 di SMP Dao hanya dengan satu pukulan, dan dia juga bisa membunuh mereka pada akhirnya. Karena itu, banyak orang telah memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Murong Yu lagi. Bang! Pada saat ini, tepuk tangan meriah datang dari luar. Murong Yu dan yang lainnya menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat sekelompok orang kuat perlahan datang. Master Dao kuat, Murong Yu melakukan pekerjaan dengan baik, kekuatan tempurnya melawan langit, dan dia garang dan tegas. Pria parubaya yang memimpin memandang Murong Yu dengan kagum, dan dia tidak ragu untuk mengaguminya pada saat yang sama. Master Istana, beberapa biksu di sekitar yang mengenali identitas pengunjung segera memberi hormat. Murong Yu juga bereaksi, dan pengunjung itu seharusnya Master Istana Wan Liang yang tidak pernah muncul. Jadi, dia juga sedikit mengepalkan tinjunya. Penguasa Istana Wan Liang mengangguk sedikit, tersenyum pada Murong Yu, lalu memimpin untuk memasuki aula. Semua orang segera memasuki aula dan duduk, tetapi ketika kepala Istana Wan Liang melihat Murong Yu duduk di posisi terakhir, alisnya sedikit berkerut, "Murong Yu, kemarilah." Murong Yu terkejut, dan semua orang di seluruh aula terkejut. Karena Istana Wan Liang meminta Murong Yu untuk duduk di kursi depan. Murong Yu tahu bahwa setelah kejadian ini, kursinya pasti akan digeser ke depan, tetapi ia tidak menyangka akan digeser ke depan. Yu Kansuwang dipindahkan ke posisi paling depan, paling dekat dengan posisi penguasa Istana Wan Liang. Apa artinya? Artinya, kinerja Murong Yu telah diapresiasi oleh Kepala Istana Wan Liang, dan bahkan Kepala Istana Wan Liang siap untuk fokus mengembangkan Murong Yu. Lagi pula,
di seluruh aliansi alam semesta suci, raksasa seperti Istana Wan Liang setara dengan seorang kapten kecil. Dan penguasa Istana Wan Liang sangat kuat, bagaimana mungkin ia merendahkan diri untuk berada di posisi pemimpin regu ini? Ia harus menjadi diaken, penatua, atau bahkan wakil pemimpin. Dengan cara itu, ia dapat memperoleh kekuasaan di dunia. Tentu saja, semakin banyak sumber daya yang ia dapatkan, semakin bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya sendiri. Bahkan dengan dukungan sumber daya yang besar, ia mungkin dapat menembus ke ranah leluhur Dao yang legendaris. Dan di ranah leluhur Tao, siapa di alam semesta suci yang tidak ingin mencapai posisi ini? Pada saat itu, ia pasti akan menjadi eksistensi tingkat penguasa alam semesta suci dan bahkan alam bela diri. Namun, bagaimana cara penguasa Istana Wan Liang meningkatkan posisinya di aliansi? Selain mengandalkan dirinya sendiri, ia juga mengandalkan semua orang di aula. Selama mereka berkontribusi dalam perang antariksa, ia tentu akan dipromosikan. Terlebih lagi, ia tahu bahwa begitu 2 atau bahkan 3 alam semesta pecah dalam perang, perang tersebut pasti akan berlangsung sangat lama. Selama masa ini, bahkan seorang biksu kecil pun dapat tumbuh menjadi biksu yang kuat. Khususnya, bakat Murongyu merupakan eksistensi yang tidak wajar dan menyimpang. Alam surgawi dan manusia memiliki kekuatan tempur alam awal Dao. Seberapa abnormalkah bakat ini? Bagaimana jika ia dipromosikan ke alam sejati dan alam tanpa diri? Saya khawatir akan ada kekuatan Tao tanpa saya, bukan? Di mata penguasa Istana Wan Liang dan yang lainnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara alam surga dan manusia, alam sejati dan alam tanpa diri. Jika mereka mencurahkan banyak sumber daya, mereka dapat dengan mudah mempromosikan seorang biksu di alam surga dan manusia ke alam sejati, alam tanpa diri. Jika Murongyu setia kepadanya, ia pasti akan memiliki keyakinan untuk mengangkatnya ke alam tanpa pamrih, bahkan alam awal Tao. Dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, jika ia dipromosikan ke alam awal Dao, bukankah itu akan menjadi kekuatan tempur yang mengerikan dari alam leluhur Dao? Meskipun ia tidak memiliki kekuatan alam leluhur Dao, kekuatannya cukup untuk berjalan di antara para master Dao, bukan? Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, penguasa Istana Wan Liang mengungkapkan sikapnya. Murongyu hanya merasa tersanjung. Mudah untuk duduk di posisi itu sekarang, tetapi banyak orang pasti iri di baliknya. Benar saja, suara penguasa Istana Wan Liang terdengar, dan hampir semua orang di aula tertuju padanya. Kecuali senyum tulus di mata penguasa Istana Surga, mata semua orang dipenuhi kecemburuan. Mereka semua tahu apa artinya dihargai oleh penguasa Istana Wan Liang. Saya khawatir mereka sudah lama memikirkan cara untuk memihak penguasa Istana Wan Liang, bukan? Namun, yang tak pernah mereka duga adalah bahwa hanya dengan mengandalkan pertempuran ini, Murongyu telah memenangkan penghargaan dari penguasa Istana Wan Liang. Merasakan tatapan iri orang-orang, di antara mereka, tak kurang dari tatapan mata dari pembangkit tenaga listrik dunia Tao. Kulit kepala Murongyu terasa sedikit mati rasa. Tapi siapakah Murongyu? Setelah keterkejutan awal, ia segera kembali ke alamnya. Bukankah ini yang ia inginkan? Jadi ia membawa Sun Yu dan melangkah maju. Terima kasih, penguasa istana. Setelah berterima kasih kepada penguasa Istana Wan Liang, Murongyu duduk di kursi pertama. Dalam sekejap, wajah sebagian besar orang kuat di aula berubah warna. Bahkan Murongyu mendapati mata beberapa orang berkilat niat membunuh yang mengerikan. Semua ini ditujukan kepadanya. Anak ini benar-benar berani duduk di atasnya. Seorang pria kuat di alam Tao yang duduk di sebelah Murongyu berpikir dengan ekspresi muram di dalam hatinya. Status Murongyu masih di atasnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Namun, ia hanya bisa mengumpat dalam hati. Ia tidak pernah berani bertanya. Faktanya, bukan hanya dirinya, tetapi sebagian besar orang kuat di aula memiliki pemikiran yang sama dengannya. Kepala Istana Wan Liang melirik semua orang, lalu berkata dengan suara berat, kecuali Sekte 100 Pertempuran, semua orang telah tiba sesuai jadwal. Ini membuatku merasa sangat lega. Aku tidak akan banyak bicara tentang aliansi. Dalam aliansi, semua kekuatan yang ada di sini adalah milik Istana Wan Liangku, dan berada di bawah kendali terpadu Istana Wan Liangku. Selama periode ini, saya harap semua orang akan bekerja sama dengan saya, dan menjalankan larangan tersebut alih-alih melanggar Yin dan Yang. Jika tidak, pada titik ini, suara penguasa Istana Wan Liang menjadi dingin, bunuh tanpa ampun. Merasakan dinginnya kata-kata penguasa Istana Wan Liang, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Seketika, mereka semua berteriak, saya akan sepenuhnya mematuhi perintah, dan saya akan menjadi pemimpin Istana Wan Liang. Murongyu pun mengikuti tren tersebut, mengekspresikan kesetiaannya dengan tepat. Jika tidak, ia pasti akan dibunuh. Melihat kinerja semua orang, penguasa Istana Wan Liang mengangguk lega. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia banyak bicara tentang aliansi, dan memerintahkan banyak pemimpin tingkat. Namun, yang membuat semua orang marah adalah semua orang yang diperintahkan oleh Kepala Istana Wan Liang berasal dari Istana Wan Liang. 100.000 pasukan dibagi menjadi 10 tim, dan setiap tim beranggotakan 10.000 pasukan. Setiap tim memiliki seorang pemimpin tim.
Tidak diragukan lagi bahwa ke-10 orang ini adalah murid-murid Istana Wan Liang. Akhirnya, penguasa Istana Wan Liang tersenyum dan bertanya, semuanya, apakah ada yang tidak puas? Semua orang mulai mengumpat dalam hati. Bukan saja mereka tidak mendapatkan posisi, tetapi mereka juga mendengarkan perintah para kapten. Bagaimana mungkin mereka puas? Auzu.com. Namun, di permukaan, semua orang mengatakan tidak ada ketidakpuasan. Beranikah mereka mengatakan tidak puas? Kepala Istana Wan Liang mengangguk puas. Saya harap semua orang akan bekerja keras di masa depan. Jika kredit kita cukup, posisi saya di aliansi akan semakin tinggi, dan bahkan menjadi diaken dan penatua. Saat itu, kalian akan mendapatkan banyak manfaat. Untuk saat ini, saya hanya bisa membiarkan semua orang melakukannya terlebih dahulu. Semua orang menyampaikan pendapat mereka satu demi satu, membuat Murong Yu merasa mual. Setelah waktu yang lama, pertemuan akhirnya berakhir, dan semua orang pergi. Ketika Murong Yu bangkit untuk pergi, ia berteriak, Murong Yu, kau tetap di sini. Mendengar kata-kata kepala Istana Wan Liang, mata semua orang kembali tertuju pada Murong Yu. Perutnya tetap di sini, apa artinya? Pasti kompor kecil, yang bagus. Murong Yu, tahukah kau mengapa aku meninggalkanmu sendirian? Setelah semua orang pergi, hanya Murong Yu dan kepala Istana Wan Liang yang tersisa di aula. Sedangkan Sun Yu, sudah menunggu di luar aula. Murong Yu menggelengkan kepalanya, ia benar-benar tidak tahu alasannya. Penguasa Istana Wan Liang tersenyum, Murong Yu, kau memiliki bakat yang bagus, dan kau memiliki kekuatan untuk melampaui 3 alammu sendiri. Pada waktunya, kau akan menjadi jenius paling cemerlang di alam semesta suci. Namun, denganmu, dalam situasi saat ini, jika kau ingin cepat meningkatkan levelmu, aku khawatir itu mustahil, kan? Ini adalah fakta, jadi Murong Yu mengangguk dan mengakui. Apakah kau ingin menembus ke tingkat yang lebih tinggi? Apakah kau ingin menjadi lebih kuat? Bukankah ini semua omong kosong? Biksu mana yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Yang terbaik adalah menjadi penguasa kekacauan. Karena itu, ia mengangguk lagi dengan tegas. Senyum di wajah penguasa Istana Wan Liang menjadi semakin cemerlang, jika aku fokus melatihmu, aku yakin kau akan dapat dengan mudah menembus jati diri sejati, atau bahkan tanpa jati diri dalam waktu dekat. Murong Yu langsung gembira, tetapi bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jadi ia dengan ragu bertanya, aku percaya pada penguasa istana, kau tidak akan melatihku tanpa alasan, jadi, kondisi apa yang harus Anda miliki? Kepala Istana Wan Liang tersenyum dan mengangguk, berbicara dengan orang pintar itu menyegarkan. Aku tidak punya banyak syarat, aku hanya butuh kesetiaanmu, itu saja. Bagaimana, kau ingin mengendalikan jiwaku? Murong Yu sedikit mengernyit, tentu saja tidak, aku hanya butuh kau mengucapkan sumpah jiwa. Kepala Istana Wan Liang berkata sambil tersenyum. Benarkah semudah itu? Murong Yu menatap kepala Istana Wan Liang dengan curiga. Kepala Istana Wan Liang tidak berbicara, hanya mengangguk. Maka, wajah Murong Yu menunjukkan kegembiraan, dan buru-buru bersumpah, aku ingin bersumpah demi jiwa di ruang jiwa sekarang, bahwa aku akan setia kepada Istana Wan Liang dan Tuan Istana Wan Liang dalam kehidupan ini. Jika kau melanggar sumpah, jiwaku akan musnah selamanya. Haha, Tuan Istana Wan Liang tertawa terbahak-bahak. Orang biasa mungkin tidak tahu betapa mengerikan sumpah itu, tetapi orang-orang kuat yang telah memahaminya sangat memahami betapa mengerikan sumpah itu. Sekali kau melanggar sumpah, kau akan dikenai sanksi oleh aturan langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun ia tidak mengendalikan jiwa Murong Yu, ia membutuhkan sumpah dari Murong Yu. Namun, ia tidak mendengar kebosanan kata-kata Murong Yu. Mengambil jiwa di ruang jiwa saat ini, jiwa itu hanyalah klon jiwa dari Murong Yu, bukan jiwa utamanya. Oleh karena itu, bahkan jika ia melanggar sumpahnya suatu hari nanti, paling banter, klon jiwanya akan kewalahan dan hancur. Itu sama sekali tidak melukai jiwanya. Klon jiwa itu hilang, paling banter hanya membuang-buang sebagian kekuatan jiwa. Selama Murong Yu bersedia, ia dapat langsung memadatkan klon jiwa baru. Oleh karena itu, ia sekarang menunjukkan kesetiaan tanpa tekanan. Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah pedang panjang muncul di depan Murong Yu, tergantung di kehampaan, memancarkan aura jalan besar. Ini adalah perangkat Tao dari tingkat Tao awal. Murong Yu, ini Tao yang kuberikan padamu. Ini hanya upacara pertemuan. Selama kau setia padaku, kentunganmu akan datang silih berganti, kata kepala Istana Wan Liang sambil tersenyum. Murong Yu terkejut. Ia tak menyangka orang ini begitu murah hati. Namun, jangan memberikan barang secara gratis. Maka, ia memasukkan pedang panjang itu ke dalam buku Hetuluo. Terima kasih atas cinta Tuan Istana. Aku, Murong Yu, harus setia padamu selamanya, kata Murong Yu dengan penuh rasa terima kasih. Namun dalam hatinya, ia ingin muntah. Sikap menyanjung ini sungguh menjijikkan. Jika bukan karena kepala Istana Wan Liang, ia pasti sudah pergi. Selanjutnya, setelah sedikit berbasa-basi dengan kepala Istana Wan Liang, ia pun pergi dari sini. Dapat dikatakan bahwa Murong Yu saat ini dan bahkan seluruh Shenzong telah menjadi prajurit pribadi penguasa Istana Wan Liang. Perlakuan terhadap Murong Yu bahkan lebih tinggi daripada para tetua Istana Wan Liang. Meskipun,
ia bahkan tidak bisa mendapatkan pemimpin tim kecil. Tapi ini hanya masalah waktu. Selain diberi senjata Tao, Murong Yu diizinkan untuk memindahkan murid Sheng Zong ke sekitar Istana Wan Liang. Perlu dicatat bahwa Istana Wan Liang adalah tempat paling maju dan terkaya di seluruh bidang bintang. Kecuali Sekte Suci, 100.000 pasukan lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yuanxing tempat Istana Wan Liang berada. Oke, tiba-tiba, kata-kata Murong Yu terhenti. Entah kenapa, barusan, jiwanya bergetar hebat. Jiwanya tidak akan bergetar tanpa alasan, dan itu masih jiwa gurunya. Setiap kali ini terjadi sebelumnya, ada bahaya di dekatnya, atau bahkan bahaya yang mengancamnya. Terlebih lagi, tingkat bahayanya masih relatif tinggi, dan nyawanya telah terancam. Karena itu, jiwanya bergetar dan memperingatkan. Apa yang terjadi? Melihat Murong Yu tiba-tiba berhenti dengan ekspresi serius, Sun Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Sepertinya kita telah memasuki lingkaran penyergapan, kata Murong Yu pelan. Apa? Sun Yu terkejut, dan jiwanya meledak seperti lautan badai, langsung menyapu ke segala arah. Hanya saja daerah sekitarnya damai dan tidak ada penyergapan sama sekali. Bahkan tidak ada binatang buas di dekatnya. Kau yakin? Bahkan tidak ada binatang buas di dekat sini. Sun Yu menatap Murong Yu dengan curiga. Meskipun ia tahu bahwa karakter Murong Yu bukanlah orang yang mencurigakan. Tetapi dengan kekuatan Taois tingkat kelimanya, ia tidak bisa melihat apa-apa. Apakah Murong Yu bahkan lebih tajam darinya? Coba pikirkan, bagaimana keadaan di sini ketika kita datang. Disinilah binatang buas merajalela. Sekarang binatang buas itu telah pergi, apa artinya? Kata Murong Yu ringan, dan mereka berdua sudah mulai bergerak mundur dengan kecepatan tercepat. Mundur dengan keras. Sebenarnya, mereka sempat terdiam sejenak ketika menyadari bahwa mereka telah memasuki penyergapan, lalu meregangkan badan dan mundur dengan kasar. Lagi pula, tahu bahwa mereka telah memasuki penyergapan dan masih tetap di tempat, bukankah itu berarti mereka sedang mencari kematian? Raut wajah Sun Yu sedikit berubah, dalam hal ini, ia memang jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Boom, saat itu, dunia berubah. Langit cerah, tanpa awan. Sesaat kemudian, langit menjadi gelap gulita, dan ia tak bisa melihat jari-jarinya. Formasi, baik Murong Yu maupun Sun Yu terkejut, terutama Murong Yu yang terkejut. Fisik, Chaotic Celestial Body, memungkinkan Murong Yu untuk tidak takut pada formasi, dan dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara formasi dan batasan tanpa memicu formasi dan batasan. Di saat yang sama, hal itu juga membuat Murong Yu sangat sensitif terhadap formasi dan batasan. Mustahil baginya untuk tidak merasakan apapun setelah memasuki formasi atau batasan tersebut. Umumnya, ia dapat merasakan keberadaan formasi dan batasan ketika masih terdapat jarak antara formasi dan batasan tersebut. Meskipun formasi dan batasan tersebut begitu rahasia, tapi sekarang, ia tidak dapat merasakan apapun. Gemuruh. Di saat kegelapan, serangkaian kekuatan yang sangat mengerikan membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi merobek langit dari kejauhan, dan melesat keluar. Wajah Sun Yu sedikit berubah, karena ia menyadari bahwa kekuatan serangan ini telah melampaui dirinya. Dengan kata lain, orang yang melakukan serangan ini memiliki ranah dan kekuatan tempur yang lebih tinggi darinya. Ini akan membunuh mereka. Siapa yang akan membunuh mereka? Sebelum sempat berpikir, Sun Yu berteriak keras dan mengorbankan senjata Tao tingkat Tao yang diberikan oleh Murong Yu, lalu menebas ke udara dengan pedangnya. Cahaya pedang yang besar langsung meledak, menghancurkan langit, dan langsung menghancurkan kekuatan pemboman. Namun, semakin banyak kekuatan yang terkoyak. Wajah Sun Yu serius, dan kekuatan di tubuhnya meledak seperti aliran deras, dan perisai kekuatan terbentuk di sekelilingnya, yang dengan kuat melindungi dirinya dan Murong Yu di dalamnya. Pada saat yang sama, senjata Tao di tangannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan dia menebas dengan satu pedang dan satu pedang lagi. Selama proses ini, mereka masih terbang ke arah mundur sebelumnya, mencoba meninggalkan formasi ini. Setelah perubahan warna dari langit dan bumi, wajah Murong Yu menjadi sedikit muram, dan kedalaman matanya bersinar dengan cahaya kontemplatif. Ribuan pasukan membombardir, dan pada awalnya, Sun Yu hampir tidak mampu menghancurkan serangan-serangan itu. Tetapi dengan kekuatan yang semakin besar, dia tidak punya apa-apa. Pada akhirnya, dia fokus pada pertahanan. Dengan gerakan konstan dari Murong Yu untuk menghindari serangan kekuatan-kekuatan itu, ia baru menebasnya dengan satu pedang ketika ia tak mampu menghindarinya. Engah, Sun Yu menghancurkan kekuatan dari bombardir itu, tetapi alih-alih hancur, Sun Yu malah memuntahkan seteguk darah. Terluka, engah, 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 Auzu.com. Setelah Sun Yu terluka, ia pun tumbang. Kekuatan-kekuatan itu menyerbu satu persatu, dan Sun Yu tak berdaya melawan. Jika ia melawan balik dengan paksa, ia hanya akan terus terluka dan darah mengucur deras. Ya Tuhan, ini tidak akan berhasil, kita harus segera keluar dari formasi ini. Paling buruk, kita harus menghancurkan formasi ini. Sun Yu menggeram dengan wajah besi. Di hadapan ribuan kekuatan yang menakutkan, ia merasa tak berdaya untuk melawan. Putus asa, sambil melarikan diri dengan cepat, Murong Yu juga mencari metode pembentukan dan bahkan lokasi mata formasi. Namun,
yang membuatnya tak berdaya adalah ia tidak dapat menemukan formasi dan formasi itu sama sekali. Tidak ada jejak yang ditemukan. Dalam situasi ini, sepertinya ada perasaan yang serupa. Namun, untuk sementara, Murongyu tidak ingat apa yang membuatnya merasa serupa. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Bagaimana perasaanku bahwa formasi ini sepertinya selalu mengunci kita? Kemanapun kita pergi, formasi ini akan selalu mengikuti kita. Jika ini terus berlanjut, kita berdua pasti akan mati hari ini. Suara cemas Sun Yu terdengar di telinga Murongyu. Mengikuti kami. Mendengar kata-kata Sun Yu, pikiran Murongyu tiba-tiba berkelebat. Ia seperti memikirkan sesuatu dalam sekejap. Proyeksi formasi. Pasti itu proyeksi formasi. Mata Murongyu berkedip, dan akhirnya ia menyadari apa itu. Namun, Sun Yu tertegun sejenak, tidak tahu apa itu proyeksi formasi. Karena itu, Murongyu berbicara singkat tentang proyeksi formasi. Petik 2. Artinya, kecuali kita bisa menghancurkan dewa formasi atau melarikan diri melampaui jarak proyeksi formasi, kalau tidak, kita hanya bisa menunggu kematian. Sun Yu tertegun. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang formasi ini. Kalau tidak, Sun Yu, yang tidak memiliki senjata Tao di tangannya, pasti sudah dibombardir dan dibunuh sejak lama. Dan ketika Sun Yu dibombardir dan dibunuh, Murongyu pasti tidak akan lolos. Niat membunuh Murongyu meroket. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memasang proyeksi array melawannya. Ini ritme untuk membunuhnya. Apakah itu utusan aliansi? Seharusnya bukan utusan aliansi, dia punya lebih banyak tugas, dan dia tidak berada di Istana Wan Liang. Jadi siapa itu? Mungkinkah para pengendali kekuatan yang mengagumi kecemburuan dan kebencian? Mungkin saja, tapi aku tidak tahu siapa itu. Puff. Sun Yu menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya semakin pucat. Napas yang keluar dari tubuhnya semakin melemah. Bahkan tangannya yang memegang perangkat Tao bergetar hebat, dan jelas itu tidak akan bertahan lama. Ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Sun Yu menggertakkan giginya dan berkata, jangan berkecil hati, proyeksi array juga terbatas jarak dan jangkauannya. Selama kita membuka jarak yang cukup, proyeksi array tidak akan bisa membantu kita. Sambil berbicara, energi kehidupan dalam tubuh Murongyu menyerbu Sun Yu seperti lautan badai. Di dalam tubuh Sun Yu yang terluka dengan cepat pulih. Hanya saja, energi kehidupan itu dapat menyembuhkan luka Sun Yu, tetapi tidak dapat terus menopangnya untuk waktu yang lama. Lagi pula, serangan proyeksi array itu terlalu dahsyat. Namun, ini juga memperpanjang waktu dukungan Sun Yu, memungkinkan mereka untuk keluar dari formasi. Namun, mungkin terlalu lama untuk membunuh Murongyu dan kedua orang itu, dan orang yang mengendalikan formasi itu sudah cemas. Semakin banyak kekuatan dahsyat datang dan menghancurkan dunia. Dunia tempat Murongyu berada juga terkoyak. Boom, Sun Yu tidak hati-hati, dan langsung dibombardir dan dibunuh oleh suatu kekuatan. Tiba-tiba, setelah berteriak, seluruh tubuh Sun Yu hancur berkeping-keping. Meskipun Sun Yu telah menyemburkan darah berulang kali sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli secara fisik. Setelah beberapa saat, tubuh fisik Sun Yu pulih, menghalangi kekuatan yang kuat untuk Murongyu. Jika tidak, Murongyu akan meledak. Ya Tuhan, aku tidak bisa melakukannya lagi. Bahkan dengan perawatan dari Murongyu, itu tidak berguna. Sun Yu sudah putus asa. Namun, dia masih tidak melepaskan Murongyu. Pada saat ini, wajah Sun Yu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Murongyu dengan mata terkejut. Ya Tuhan, mengapa kau menyerahkan kendali jiwaku? Tujuan mereka adalah aku tidak ingin menyeretmu ke dalam air. Ingat, jika kau mati atau kembali, bantu aku mengurus Sheng Tsung. Murongyu menatap Sun Yu dalam-dalam, lalu melangkah keluar dan menghilang. Pandangan Sun Yu, raut wajah Sun Yu sangat rumit. Ia tidak menyangka bahwa Murongyu akan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya di saat kritis ini. Namun, sesaat setelah sosok Murongyu menghilang, Sun Yu juga membuka sosoknya dan mengejarnya. Sekarang setelah Murongyu telah mengembalikan kebebasannya, dan ia telah begitu baik padanya sebelumnya, ia bahkan memberinya peralatan Tao. Sun Yu bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi ia memutuskan bahwa bahkan jika ia jatuh hari ini, ia akan menyelamatkan Murongyu. Namun, ketika Sun Yu mengejar, Murongyu sudah menghilang. Divine Sense lolos, tetapi dengan cepat hancur. Tidak mungkin, kekuatan dalam proyeksi array terlalu besar. Divine Sense tidak dapat menjangkau terlalu jauh. Namun, meski begitu, Sun Yu tidak menyerah. Namun, ia segera menemukan bahwa serangan yang menyelimuti kekosongan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Jelas, lawan hanya menargetkan Murongyu, bukan dirinya. Meskipun tidak ada serangan dan pemboman, Sun Yu tidak pergi, tetapi berdiri di tempat dengan ekspresi muram. Pikiran ilahi yang sangat besar lolos lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum ia melihat fluktuasi kekuatan yang dahsyat di kejauhan. Fluktuasi kekuatan yang dahsyat menyelimuti area yang luas. Meskipun pikiran spiritual Sun Yu tidak dapat menyebar ke dalamnya, pada dasarnya pasti ada proyeksi array. Meskipun Sun Yu ingin menyelamatkan Murongyu, ia tidak langsung menyerbu masuk. Jika mereka hanya menyerbu seperti ini, pada akhirnya mereka berdua akan dibombardir dan terbunuh dalam formasi.
Guru suci berkata bahwa ini adalah proyeksi formasi. Hanya dengan menghancurkan dewa formasi, proyeksi formasi dapat dihancurkan. Lalu, di mana dewa formasi? Pikir Sun Yu dalam hati, dan mulai mencari. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengirimkan beberapa jimat. Dengan kekuatannya, bahkan jika ia menemukan formasi, dewa itu takut ia tidak dapat membantu lawan. Oleh karena itu, ia mengirim pesan agar 20 lebih guru kuat yang tersisa bergegas menyelamatkan Murong Yu bersama-sama. Bagaimana dengan aliansi? Meskipun Sun Yu tahu bahwa Murong Yu berharga, ia juga ingin meminta bantuan Tuan Istana Wan Liang. Tetapi mustahil untuk langsung mengirimkan Tuan Istana Wan Liang. Kecepatan jimat interogasi sangat cepat. Segera setelah Sun Yu mengirimkan jimat interogasi, Murong Xuan dan yang lainnya di area luar Istana Wan Liang menerimanya. Segera, Kikai dan yang lainnya bergegas. Pada saat ini, Sun Yu terus mencari dewa formasi. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang diperoleh. Lalu, bagaimana dengan Murong Yu? Apa yang terjadi di dalam formasi? Murong Yu tahu bahwa pihak lain sedang mengincarnya, jadi dia segera melepaskan kendali jiwa Sun Yu yang masih tersisa. Pada saat yang sama, pembaruan dengan cepat menjauh dari Sun Yu. Benar saja, proyeksi Arai hanya menguncinya dan terus menyerang. Tak lama kemudian, Sun Yu meninggalkan negeri dongeng. Selain itu, Murong Yu juga dengan marah menemukan bahwa setelah menyingkirkan Sun Yu, serangan proyeksi Arai tampaknya jauh lebih lemah. Serangannya saat ini masih tajam dan mengerikan. Namun, mustahil untuk membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Tentu saja, jika Murong Yu tidak terus melawan atau menghindar karena ia pikir ia tidak akan terbunuh oleh satu pukulan, maka ia salah. Jika serangan proyeksi Arai mengenai Murong Yu, meskipun ia tidak bisa membunuhnya secara instan, itu bisa melukainya dengan parah dalam sekejap. Tiba-tiba, Murong Yu mengerti. Tujuan lawan bukanlah untuk membunuhnya, melainkan untuk melukai dan menekannya, bukan. Mungkin, saat lawan iri pada dirinya sendiri, ia justru terkejut dengan kekuatan tempurnya sendiri, bukan. Takut tujuan lawan adalah untuk merebut dirinya sendiri, atau merebut dirinya sendiri. Karena lawan tidak ingin bunuh diri untuk saat ini, maka hati Murong Yu tiba-tiba menjadi tenang. Namun, meskipun begitu, ia ingin melarikan diri dari bayang-bayang formasi, tetapi ia tidak punya kesempatan. Namun, peluang selalu ada. Ia bisa menciptakan peluang ini. Jika tidak, ia pasti akan terluka parah. Saat ini, bahkan Hetu Luo Shu pun tidak bisa masuk. Kalau tidak, dia dan Sun Yu pasti sudah kabur ke dalam buku Hetu Luo sejak lama. Di mana lagi ini akan terjadi? Saat hatiku tergerak, hatiku langsung tertuju padaku. Dia terus menghindar, dan setelah sekian lama, Murong Yu menunjukkan tanda-tanda tak mampu bertahan. Tak hanya kecepatannya melambat, aura yang keluar dari tubuhnya pun perlahan melemah. Dalam adegan ini, mereka yang dikendalikan oleh Dewa Formasi melihatnya dengan jelas. Haha, sebentar lagi, Murong Yu akan benar-benar kehilangan kekuatannya, dan menjadi kura-kura dalam buci kita. Seorang pria tertawa dengan ekspresi puas. Meskipun kekuatan tempurnya mengerikan, bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam surga dan manusia. Bagaimana dia bisa lolos dari penyergapan kita? Tapi, hati-hati, jangan membunuhnya sekaligus. Dengan begitu, kita akan bermain-main dengan keranjang. Airnya kosong, orang lain berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Murong Yu pasti akan menjadi tawanan kita. Jika kita bisa mengetahui kekuatan tempurnya, bahkan jika pemimpin aliansi itu milik kita, kata orang ketiga dengan dingin. Hehe, orang keempat hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berempat mengendalikan seluruh formasi, membunuh Murong Yu dari jarak yang sangat jauh. Saat ini, mereka berada sangat jauh dari bintang Yuan tempat Murong Yu berada, dan ada beberapa bintang Yuan yang terpisah di antara mereka. Oleh karena itu, dengan kemampuan dan kemampuan reaksi Sun Yu, mustahil untuk menemukan mereka dalam waktu singkat. Mungkin, ketika Sun Yu menemukan mereka berempat, Murong Yu sudah ditangkap. Boom, Auzu.com. Sosok Murong Yu semakin lama semakin stagnan. Tanpa sengaja, ia dibombardir oleh suatu kekuatan. Setelah suara teredam, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Murong Yu. Di saat yang sama, seluruh tubuh Murong Yu seperti layang-layang yang putus, dan ia terhempas dengan keras. Boom, boom, boom. Saat ia terbang terbalik, puluhan kekuatan dengan cepat membombardirnya. Ia hampir meledakkan tubuhnya. Akhirnya, Murong Yu jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak. Melihatnya dari jauh, wajah Murong Yu pucat pasi, seolah-olah hanya ada udara yang masuk, tetapi tidak ada napas. Tak jauh dari kematian, di kejauhan, melihat Murong Yu tak sadarkan diri di tanah, keempat orang yang mengendalikan formasi itu tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Segera, mereka melangkah keluar bersamaan, dan sambil gemetar, mereka sudah muncul di dekat Murong Yu. Murong Yu yang terkejut, ia tak menyangka formasi ini memiliki kemampuan teleportasi. Orang-orang ini langsung berteleportasi kepadanya, tetapi proyeksi formasi itu masih ada, dan langsung menyelimutinya. Hal ini membuat Murong Yu, yang berpura-pura tak sadarkan diri, sangat tak berdaya. Benar, alasan mengapa ia, sepenuhnya dipalsukan olehnya.
Ini adalah bagian dari strateginya. Diperkirakan selama ia tidak sadarkan diri, proyeksi susunan akan berhenti. Karena mereka yang mengendalikan formasi akan datang dan menangkapnya. Hanya saja, tidak ada yang absolut di dunia ini, dan Murong Yu salah perhitungan. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa keempat orang yang datang ke sini semuanya berada di ranah Raja Tao. Bahkan ada dua orang yang ranahnya lebih tinggi dari Sun Yu. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat melakukan serangan langsung, sehingga Murong Yu dan Sun Yu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Mengapa mereka masih menggunakan proyeksi susunan? Awalnya, Murong Yu sedikit bingung. Namun setelah beberapa saat, ia bereaksi. Apakah kau tidak mendapatkan perhatian dari kepala istana Wan Liang? Dan satu orang tetap tinggal. Orang-orang ini seharusnya khawatir tentang apakah kepala istana Wan Liang telah meninggalkan sarana apapun pada Murong Yu, seperti inkarnasi pikiran ilahi. Sayang sekali kepala istana Wan Liang hanya memberi Murong Yu artefak Tao, tetapi metode perlindungan ini tidak tersedia. Kalau tidak, ia bisa langsung menyerang balik serangan proyeksi Arai. Akhirnya tiba, seorang Taois yang kuat menatap Murong Yu, matanya berbinar-binar seperti serigala lapar. Cepat bawa dia pergi, jika gerakan sebesar ini membuat orang lain khawatir, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Orang lain berkata dengan suara berat. Segera, seseorang mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Murong Yu yang berpura-pura pingsan di tanah. Apa yang harus kulakukan? Kalau kau kabur sekarang, kau pasti tidak akan bisa kabur. Lalu mereka hanya bisa ditawan. Murong Yu merasa tak berdaya. Ia tak ingin menjadi tawanan orang lain. Kalau tidak, akibatnya tak terduga. Bahkan, jika ia melawan saat ini, ia mungkin akan ditawan oleh keempat Raja Dao. Lagi pula, aku tak tahan dengan rasa sakitnya. Lalu, kau hanya bisa menyaksikan dirimu ditawan oleh mereka. Akhirnya, Murong Yu memutuskan untuk tidak melawan. Akibatnya, ia langsung dijebloskan ke dalam harta karun spasial oleh salah satu orang kuat. Haha, di dalam kuali Yin Yang, meskipun memiliki kekuatan penguasa Dao, ia tak bisa kabur. Lagi pula, meskipun aku memegangnya di tanganku, sekuat apapun Master Dao, ia tetap di tanganku. Murong Yu mendengarkan. Ketika ia tiba, Master Dao itu memasang ekspresi bangga. Tiba-tiba, seorang lainnya mendesak semua orang untuk pergi. Di dalam kuali Yin Yang, Murong Yu tidak tahu situasi di luar. Keempat orang ini sekali lagi mengaktifkan kemampuan teleportasi proyeksi formasi, dan berteleportasi kembali ke Dewa Formasi. Segera setelah mereka mengumpulkan Dewa Formasi, mereka pergi. Saat itu, Sun Yu belum menemukan Dewa Formasi. Namun, setelah formasi dikumpulkan, Sun Yu tidak dapat merasakan keberadaan proyeksi formasi. Dengan kata lain, nasib buruk bagi Murong Yu kini semakin parah. Pada saat itu, sekelompok orang merobek kehampaan, dan dengan cepat melesat dari langit yang jauh. Tak lama kemudian, ia muncul di samping Sun Yu. Melihat Sun Yu dengan wajah pucat pasi, Murong Xuan dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak enak. Kikei berteriak dengan suara berat, Sun Yu, di mana Tuan Suci? Kau tidak akan menyelamatkan Tuan Suci, tetapi kau di sini dalam keadaan linglung. Tuan Suci, wajah Sun Yu sepucat kematian, dan ia menjelaskan tentang formasi dan hal-hal lainnya. Tiba-tiba, semua orang cemas, dan mereka tampak seperti pembunuh. Tetap tenang, jiwa ayahku, Jade Jen, masih utuh, artinya, nyawanya belum terancam. Kita cari saja dulu. Siapapun orangnya, kalau aku tahu, bunuh saja Wuxia. Katanya dingin. Akibatnya, semua orang bubar, tetapi orang-orang itu sudah pergi, dan mereka bukan lagi Murong Yu, mereka bisa mengikuti napas kehidupan. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kerumunan kembali berkumpul, saling berpandangan. Kurasa aku harus meminta bantuan dari kepala istana Wan Liang, mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan Tuan Suci. Pikiran Sun Yu berkelebat, dan ia memberikan komentar singkat tentang pentingnya posisi Murong Yu.